Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustaqim dengan NIM 430102000031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan sedikit tentang buku Fikih Ibadah, yaitu buku tentang panduan memahami kitab Fathul Qorib karya Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI. Buku Fikih Ibadah tersendiri memiliki tujuan utama, yaitu ubudiyah, yaitu antara hubungan manusia kepada Tuhannya atau kepada Sang Khalik. Sebenarnya dalam penjabaran kitab Fathul Qorib ini terdapat dua buku ciptaan Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC MSI, yaitu buku Fikih Ibadah dan buku Fikih Muamalah. Buku Fikih Muamalah yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia melalui peraturan agama. Yang Fikih Ibadah ini mengandung beberapa bab. Yang pertama yaitu bab toharoh, yang kedua bab sholat, yang ketiga bab jenazah, yang keempat bab zakat, yang kelima bab puasa, dan yang terakhir bab haji dan umroh. Bab yang pertama menerangkan tentang toharoh atau bersuci. Bersuci merupakan hal yang sangat penting, hal yang pertama dilakukan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bersuci sendiri melalui beberapa alat untuk bersuci. Yang pertama yaitu air, yang kedua debu ketika tayamum, yang ketiga yaitu batu ketika istinja, dan yang terakhir adalah hal yang bisa menyamakan ketiga alat di atas. Adapun air tersendiri dalam ulama fikih dibagi menjadi 7 air. Yang pertama yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es, dan air embun. Ketujuh air tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu air suci yang mensucikan, air namun makruh digunakan, air suci yang mensucikan namun tidak makruh untuk digunakan, air suci namun tidak mensucikan, dan yang terakhir air mutanajis atau air yang tercampur dengan najis. Pada bab toharoh sendiri, yang pertama ada wudhu, yang kedua ada bab tentang mandi wajib maupun mandi sunnah, yang ketiga ada tayamum, yang keempat siwakan, yang kelima istinja, yang keenam najis, yang ketujuh menyamak atau hal yang bisa disamakan ketiga alat tersebut untuk membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Yang terakhir yaitu tentang haid, nifas, dan istihadoh. Yang selanjutnya yaitu salat. Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syariat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diwajibkan salat bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya karena Nabi Muhammad SAW merasa iri melihat ibadah para malaikat yang tidak pernah putus pada malam Isra Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab, kira-kira 10 tahun 5 bulan setelah beliau diutus sebagai Rasul. Salat sendiri terbagi menjadi salat wajib. Salat wajib yaitu ada 5 salat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu salat duhur, salat asar, salat isya, salat maghrib, dan salat subuh. Rukun-rukun salat sendiri yaitu pertama niat, yang kedua berdiri bagi orang yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam tumak ninah, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tumak ninah dalam iktidal, yang ke-9 sujud 2 kali dalam setiap rakaat, yang ke-10 tumak ninah dalam sujud, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud dalam setiap rakaat dan disunahkan membaca doa, yang ke-12 tumak ninah dalam duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca salam yang pertama,
Dalam membaca salam disyaratkan dengan duduk paling sedikit lafaz salam yaitu Assalamualaikum. Akan tetapi lebih sempurna menggunakan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Dilakukan 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ke-18 yaitu niat keluar dari salat. Yang ke-19 yaitu tertib. Sedangkan tumak ninah tersendiri adalah diam atau berhenti sejenak setelah melakukan suatu gerakan salat yang mana lamanya kira-kira cukup untuk membaca subhanallah atau dapat dijabarkan dengan 2 detik dalam tumak ninahnya. Bab salat sendiri yang setelahnya yaitu jamaah, salat Jumat, salat jamak qashar, salat naf, salat jenazah. Di bab yang selanjutnya yaitu dijelaskan tentang jenazah. Mati adalah sebuah tragedi yang tidak akan pernah bisa dihindari. Dia pasti akan datang kepada siapa saja yang bernyawa, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kedatangannya selalu menjadi sebuah misteri yang tidak akan bisa dipecahkan. Kita sebagai hambanya yang lemah seharusnya menyadari bahwa hidup di muka bumi ini hanyalah sekedar numpang lewat dan tidak banyak waktu yang kita miliki. Al-Quran dengan tegas telah memberikan peringatan kepada semua makhluknya akan datangnya sebuah azal. Allah berfirman, Kullun nafsi dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Mengutip dari ayat tersebut, sudah sewajarnya kita untuk lebih banyak berintrospeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengingat mati hukumnya sunnah. Lalu apabila salah satu dari kita ada yang meninggal, maka menjadi kewajiban atau fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban, namun jika sudah ada yang melakukan di antara seseorang, maka sudah tidak difardukan lagi bagi yang lain untuk mengurus jenazahnya. Adapun kewajiban itu meliputi yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir mengubur jenazah. Mati dalam bab ini dijelaskan yaitu yang pertama sakaratul maut. Hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi sakaratul maut antara lain dihadapkan ke arah kiblat dan kemudian ditalkin atau diajari mengucap lafaz la ilaha illallah atau lafaz Allah saja. Meskipun anak kecil asalkan sudah mumazziz atau sudah berakal, dan sebaiknya yang menalkin bukan dari ahli waris, musuh atau orang yang hasud. Yang selanjutnya, yang sudah mengucapkan lafaz tersebut tidak perlu disuruh untuk mengulang kecuali jika sudah mengucapkan lafaz yang lain. Apabila sakaratul maut adalah orang non-Islam atau murtad yang bisa diharapkan keislamannya, sebaiknya ditalkin dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Orang yang menunggu sakaratul maut disunahkan membaca surat Yasin atau surat Ar-Ra'd yang hikmahnya untuk memudahkan keluarnya ruh, menurunkan gambar-gambar yang berada pada dinding. Ketika sudah menghembuskan nafas terakhirnya, hal yang seharusnya segera dilakukan yaitu memejamkan kedua matanya sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lahu, atau bagi yang perempuan Allahumma gfir laha warhamhu warfa darajatuhu fil mahdiyati wahluhu fil akibi ghairina waghfir lana walahu ya rabbal alamin wasfa lahu fi qorihi wanawar lahu fihi. Kedua rahang diikatkan naik ke atas kepala dengan tali atau kain agar mulut tidak terbuka. Semua persendiannya dilemaskan, digerak-gerakkan bila perlu memakai minyak. Melepas semua pakaian dan semua yang dikenakan.
baik itu cincin, kalung, dan lain-lain, seperti batu bata, dan agar diikat perutnya supaya tidak menggelembung. Jenazah dihadapkan ke arah kiblat dengan cara dimiringkan ke kanan, bukan dengan ditidurkan terlentang pada dipan atau meja tanpa menggunakan alas agar jasadnya tidak cepat membusuk. Segera dimandikan dan dirawat sebagaimana mestinya. Jika jenazah memiliki hutang atau perjanjian apapun, ahli waris segera melunasi bila mampu. Jika tidak, ahli waris meminta yang menghutangi untuk menghalalkan atau mengikhlaskan atau mengalihkan ke ahli waris. Segera melaksanakan wasiatnya, dan yang terakhir mengumumkan berita kematian supaya mendapatkan jamaah sholat jenazah yang lebih banyak. Di bab jenazah ini cukup banyak, yaitu ada bab bagaimana cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan mengkuburkan jenazah. Yang selanjutnya yaitu bab zakat. Zakat merupakan media aplikasi yang sangat mendidik bagi kita untuk lebih bersikap dermawan dan ikhlas, serta dapat menjauhkan kita dari cinta dunia. Dengan adanya zakat, kita menjadi lebih tahu bahwa jauh di sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang seharusnya kita mampu untuk meningkatkan rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Dalil yang menerangkan wajibnya membayar zakat tertera jelas dalam Al-Quran. Khudh min bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim sodakotan turut tuhur tutahiruhum wa tuzakkihim bima wasola alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dari ayat di atas dapat ditarik benang merah bahwa kegunaan zakat itu sendiri adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta harta yang Allah titipkan. Karena pada hakikatnya di dalam harta yang kita miliki terdapat haknya para fakir miskin. Pembagian zakat. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim jumlahnya ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hewan ternak, emas dan perak, kurma dan anggur atau buah-buahan, hasil pertanian, dan barang perdagangan. Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan, zakat kolkoh, zakat puasa, dan sedekah puasa adalah salah satu zakat yang dikhususkan bagi umat Islam sebagai penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah tersebut wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, sebagaimana hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana so'am min syairi ala kulli khuron au abdi dakaron au ungsa minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada manusia di bulan Ramadan sebesar 1 so kurma atau 1 so jagung yang mencukupi untuk setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki ataupun perempuan dari golongan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu penerima zakat. Penerima zakat terdapat beberapa golongan. Yang pertama yaitu fuqara atau orang-orang kafir, masakin atau orang-orang miskin, amil atau pengurus zakat. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf atau orang secara harfiah berarti orang-orang yang dimanjakan hatinya, seperti orang yang masih baru masuk atau mengikuti Islam. Yang kelima yaitu budak mukotob. Yang keenam gharib.
Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Namun kalau sekarang ya yang berperang itu sudah nggak ada. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang berpergian dari tempat asal atau negara atau kota yang telah melewati batas kota negara dengan tujuan tidak untuk maksiat serta telah kehabisan bekal. Adapun kadar zakat yang diberikan yaitu sebesar kebutuhan yang mencukupi sampai 7 hari. Di bab yang selanjutnya yaitu puasa. Berbicara tentang puasa tentunya tidak akan lepas dari bulan yang memang di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa, apalagi kalau bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan. Setiap amal ibadahnya yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Selain itu, di bulan yang ke-9 tahun Hijriah ini, semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Adapun hal yang terpenting yang wajib diketahui dan dijalankan bagi setiap muslim adalah puasa Ramadan dan zakat fitrah. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik. Adapun untuk anak kecil yang belum baik, puasanya tetap sah apabila sudah tamyiz meskipun tidak wajib. Jadi kalau anak kecil yang belum balik namun sudah berakal, puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu berakal. Adapun bagi orang gila, orang mabuk tetap wajib mengqadha puasanya jika sudah sembuh. Yang keempat, kuat menjalankan puasa atau tidak sedang sakit, tidak sedang melakukan perjalanan atau musafir. Syarat sah puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu yang sah untuk berpuasa. Puasa-puasa sunnah. Ada banyak puasa-puasa sunnah dalam bab ini. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah bagi selain musafir dan orang yang haji. Yang kedua yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Taswa tanggal 9 Muharram, puasa hari Senin dan Kamis, puasa hari Bid atau putih yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah, puasa 6 hari pada awal Syawal yang lebih utama dimulai tanggal 2, dan yang ketujuh puasa dahar atau puasa tahunan. Dalam permasalahan aktual sendiri, asap rokok. Menghisap asap rokok ketika berpuasa itu merupakan perkara yang membatalkan puasa karena asap rokok mengandung atsar atau bekas yang berupa nikotin. Sensasi segar pasta gigi. Seorang yang berpuasa yang melakukan sikat gigi dan rasa wangi yang segar masih ada pada mulut itu tidak membatalkan puasa apabila pasta giginya benar-benar sudah bersih. Yang ketiga, suntik. Suntik kepada orang yang berpuasa tidak membatalkan puasanya karena suntik masuk ke dalam tubuh, tidak melalui organ tubuh yang bisa membatalkan puasa. Berbuka sebelum maghrib. Orang yang berbuka puasa dengan mengira sudah maghrib akan tetapi waktu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikira, maka hukum puasanya batal dan wajib mengqadhanya di hari yang lain. Mengeluarkan sperma saat puasa. Orang yang mengeluarkan sperma saat puasa dikarenakan bermimpi maka tidak batal puasanya. Akan tetapi apabila orang yang tersebut mengeluarkan sperma dikarenakan melihat atau memikirkan lawan jenis maka hukum puasanya yang pertama batal apabila kebiasaan melihat atau memikirkan dapat mengeluarkan sperma. Tidak batal apabila kebiasaan melihat atau memikirkan tidak mengeluarkan sperma. Bab yang terakhir yaitu haji dan umroh.
Haji dan umroh merupakan ritual ibadah yang membutuhkan pengorbanan terbesar dalam peribadatan umat manusia. Meninggalkan kampung halaman layaknya hijriah, berlari-lari kecil di bawah sengatan terik matahari, bak berhijab, berjihad, melepas semua pakaian indahnya, meninggalkan hal-hal yang keduniawian dan menjadi seorang hamba seutuhnya. Syarat-syarat wajib haji dan umroh: yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki kemampuan membeli atau menyewa kendaraan yang layak bagi orang yang berdomisili di suatu tempat yang jaraknya minimal 2 marhalah dari Mekah, yang memiliki kemampuan mencukupi diri dan keluarga selama pergi hingga pulang dari haji, sementara ia mempunyai rumah yang layak dan hutang-hutangnya telah terlunasi. Yang keenam, memiliki keyakinan bahwa jalan yang akan ditempuh adalah aman. Yang ketujuh, adanya waktu yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan setelah memiliki kemampuan di atas. Haji menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah ialah menyengaja mengunjungi Baitullah dalam rangka melaksanakan amalan-amalan haji guna memenuhi panggilan Allah SWT yang diwajibkan seumur hidup satu kali bagi umat Islam yang mampu. Haji hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 9, 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik. Rukun haji yang pertama yaitu niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Umroh menurut bahasa yaitu ziarah atau berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah guna melaksanakan amalan umroh demi memenuhi panggilan Allah. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja, hanya ada waktu yang dimakruhkan yaitu pada tanggal 9, 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, karena pada waktu tersebut disyariatkan untuk melaksanakan haji. Rukun umroh yaitu yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjabaran buku Fikih Ibadah Panduan Memahami Kitab Fathul Qorib karya dari Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC/MSI. Kurang lebihnya saya pribadi memohon maaf jika banyak tutur kata yang masih salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.